saya Del Papan. Oke, di webinar kali ini saya akan lebih banyak men-sharingkan pengalaman hidup saya sebagai pemilik toko, suka dukanya, sampai saya mengambil satu keputusan besar, yaitu membangun bisnis passive income, ya kan. Jadi saya cerita sedikit tentang kehidupan saya ya. Jadi saya sama keluarga saya, kami hidupnya hampir 20 tahun itu di toko. Jadi toko kami itu berada di salah satu pusat perbelanjaan terbesar waktu itu di Balikpapan. Jadi cukup lengkap, belum ada mall waktu itu, jadi termasuk paling ramai. Jadi ada ratusan pedagang di sana. Jadi saya hidup dan bersosialisasi itu di toko. Nah, sampai saya sudah mulai dewasa, SMA, lulus SMA 18 tahun, saya nggak bisa kuliah. Saya mau nggak mau bantu mami saya jaga toko. Waktu itu toko kosmetik dan saya mulai ubah ke toko handphone. Karena waktu itu handphone lagi sangat booming banget, ya kan. Jadi booming banget. Nah, jadi dalam waktu kurang lebih 6 bulan saya ganti jadi toko handphone. Cukup ramai untuk saya usia belasan tahun. Dapat penghasilan puluhan juta termasuk oke, ya kan, menurut saya termasuk oke. Sampai 6 bulan kemudian terjadi satu hal besar, yaitu musibah. Nah, itu salah satu resiko kita sebagai pemilik usaha toko. Ya, itu adalah musibah kebakaran. Jadi kebakaran besar banget waktu itu. Seluruh toko di pusat perbelanjaan itu habis semua, ratusan pedagang mengalami kerugian, banyak yang shock, banyak yang trauma, ya kan. Nah, di situ yang saya ambil pelajaran banyak. Kenapa? Saya ngelihat contoh hidup langsung. Jadi saya lihat contoh hidup langsung, apa efek setelah kebakaran, ya kan, gitu loh. Hanya dalam waktu semalam berubah hidup semua orang. Dan kejadian kebakaran itu 15 tahun yang lalu, teman-teman. Bahkan 15 tahun sampai sekarang pun saya banyak ngeliat gini, teman-teman yang pedagang, yang mereka sekarang udah mulai berusia ya, dari usia 20 jaga toko, kemudian 20 tahun kemudian usia 40, 15 tahun, berarti kan kurang lebih usia 50, 60 ya. Nah, mereka itu kebanyakan 90% itu ngalamin perjuangan hidup sampai sekarang loh. Hanya dari efek kebakaran itu, gitu loh. Nah, bayangkan ya 20 tahun jaga toko, pasti langganan mulai rame, ya kan. Terus hanya karena pindah tempat berapa meter ke tempat penampungan sementara, itu omset bisa turun 90%. Itu yang dialami oleh keluarga kami juga, seperti itu, gitu loh. Nah, di situ saya ngelihat apa yang salah ya, hanya karena pindah berapa tempat, berapa meter aja bisa omset tuh bisa turun banget, gitu loh. Seperti itu, gitu loh. Nah, ada yang jualan toko baju, hanya dalam apa yang biasanya sebelum buka toko aja orang sudah pada nungguin di depan, gitu loh. Tapi waktu hanya setelah kebakaran pindah ke tempat penampungan, itu 1 minggu aja belum tentu laku 1 baju, gitu loh. Nah, itu kan sudah kita kena musibah, tambah sepi lagi, bukan tambah ini ya. Jadi untuk pemulihannya jauh lebih lama, gitu loh, seperti itu, gitu loh. Nah, bahkan banyak yang nggak pulih-pulih jadinya sejak dari trauma itu, gitu loh. Nah, saya juga dari situlah saya bertanya-tanya, gitu loh. Pada saat saya usia 18 saya mikir gini, pada saat kalau saya merintis satu toko, saya bisa nggak bikin itu rame, besar. Waktu itu kami walaupun setelah kebakaran pun saya termasuk tetap oke, tetap naik omsetnya, gitu loh. Kenapa? Karena waktu itu bidang handphone, ya kan, sesuai zaman waktu itu, gitu loh. Nah, waktu itu saya bilang ini, saya usia 18 tahun masih kuat, masih semangat segala macam. Tapi kalau saya merintis ini sampai besar banget lagi, terus kalau 20 tahun lagi kebakaran bagaimana? Apakah saya siap? Nah, jujur waktu itu saya jawab, saya belum siap, saya nggak mau yang seperti itu lagi, gitu loh. Nah, ada nggak sih bisnis yang lebih safe? Waktu itu saya bertanya seperti itu. Ada nggak ya bisnis yang lebih aman, gitu loh? Saya ngeliat ada orang yang pada saat dia tokonya rame banget waktu sebelum kebakaran, ya kan. Pada saat kebakaran dia harus jual mobil lagi, jual asetnya lagi untuk memulai dari nol lagi loh. Akhirnya harus pakai motor tua lagi, mulai dari nol lagi di usia mereka usia 40, 50. Bagi saya nggak menarik banget, teman-teman. Ternyata resiko musibah itu bagi saya efeknya luar biasa, ya kan. Pemilik toko itu efeknya luar biasa. Jadi musibah itu nggak hanya kebakaran, bisa kebanjiran, bisa gempa bumi, macam-macam deh, gitu loh. Itu musibah yang kita nggak nyangka, tapi ternyata sangat berisiko untuk kita pemilik usaha. Nah, resiko yang kedua adalah waktu itu kan karena saya waktu dari kebakaran itu saya usaha toko handphone. Ya, dari kebakaran itu salah satu sukanya adalah saya bisa jadi dari satu toko, saya malah jadi bisa buka 2 toko, gitu loh. Salah satunya saya di mall, salah satunya adalah di tempat penampungan. Dua-duanya cukup ramai. Di mall itu kita dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, ya kan. Nah, dari mall tuh sepi sampai akhirnya mall tuh jadi ramai banget, ya kan, seperti itu. Nah, risiko yang kedua adalah persaingan, ya kan. Nah, yang luar biasa gini, zaman sekarang di mana satu toko itu rame, sebelah-sebelahnya pasti bukanya hal yang sama, gitu loh. Nah, awal yang kita bisa untungnya banyak, lama-lama jadi sedikit, gitu loh, karena harus
ini ya harus ikut persaingan, yang satu turunin saingin harga, kita juga pasti kita pasti juga ikut nurunin harga, otomatis keuntungan lebih sedikit gitu loh. Nah di situ saya ngelihat gini, wow, sampai kapan ya kita persaingan harga terus gitu loh ya kan, sampai kapan ya kok toko tambah banyak yang buka ya kan, sedangkan permintaan ya nggak sebanyak itu gitu loh. Nah di situ saya mikir, kok saya nggak damai ya dengan adanya persaingan, nggak habis-habisnya malah kita harus bukan berani untung berani rugi gitu loh waktu di toko seperti itu gitu loh. Nah itu salah satu resiko lagi ya kan, resiko dua yaitu persaingan. Nah resiko yang ketiga adalah kebijakan pemerintah, kadang yang kita nggak bisa ini ya, kita harus ini ya ikut patuh ya kan. Misalnya perubahan itu yang dialami oleh salah satu keluarga saya ya kan, awalnya tokonya rame banget di pinggir jalan gitu loh, rame banget sampai satu ketika jalan itu nggak boleh dilewatin gitu loh, jadi harus muter lewat jalan lain ya kan. Nah otomatis omsetnya langsung turun banget drastis teman-teman. Nah itu yang kalau saya bilang, wah risikonya luar biasa juga ya kan gitu loh, hanya karena perubahan kebijakan aja bisa seperti itu gitu loh. Nah itu yang dialami oleh keluarga saya juga. Resiko berikutnya adalah pada saat pemilik tokonya atau pencari nafkahnya itu sakit atau meninggal. Nah sebenarnya itu yang dialami pribadi oleh keluarga kami juga, waktu dari kecil papa saya mulai sakit sampai akhirnya saya SMA papa saya meninggal dunia. Nah itu mami saya pada saat papa saya mulai sakit aja, mami saya yang ibu rumah tangga awalnya ngurusin anak aja, mau gak mau dia harus full time juga di toko. Jadi full time ngurusin anak tapi full time juga harus jaga toko, mau gak mau dia harus belajar membangun bisnis juga, seperti itu gitu loh. Nah jadi mempengaruhi kehidupan keluarga itu seperti itu gitu loh. Itu yang pertama. Kedua juga pada saat mau gak mau, yang karena terbatas ya tenaganya, mau gak mau yang bisa kuliah hanya saudara saya satu. Nah saya harus mau gak mau juga harus ikut bantu jaga toko. Jadi pada saat sumber pencari nafkahnya satu berkurang aja udah mempengaruhi seperti itu gitu loh. Nah, apalagi kalau terjadi ada apa-apa dengan dua-duanya. Jadi untuk pemilik toko itu harus siap dengan resiko ini. Resiko berikutnya lagi adalah perubahan era, yaitu zaman sekarang udah eranya digital, informasi, betul nggak ya kan? Nah pasti teman-teman udah sering dengar semua pengusaha banyak yang ngeluh, kenapa toko saya sekarang sepi, stuck ya kan, omsetnya turun banget ya kan. Dan itu kita sering dengar kalau udah di TV ya, banyak yang di TV bilang di mana itu nggak laku, tokonya pada tutupan semua, merek-merek besar sekarang lagi pada tutupan, supermarket besar pun pada pilot ya, collab semua ya kan. Kenapa ya kan gitu loh, karena perubahan era digital ini banyak orang itu beralih semua belinya lewat online, dan online itu nggak semua harus perlu tempat yang besar atau perlu tempat toko segala macam, di rumah pun udah bisa jualan apapun gitu loh. Nah pada saat perubahan itu ternyata sangat mempengaruhi pengusaha toko sebenarnya. Sebenarnya itu yang sangat mempengaruhi di zaman sekarang ini ya gitu loh. Nah sudah siapkah Anda kalau Anda belum ngerti tentang digital, Anda belum beralih ke sana, sebagai pemilik toko itu resikonya sangat besar sekali, karena omset pasti mempengaruhi seperti itu gitu loh. Nah sampai nah itu resiko-resikonya ya, termasuk juga kalau kita mau buka cabang ya kan, kita harus pakai modal lagi, keluar lagi modal lagi ya kan. Satu cabang modal 1M, dua cabang 2M, 3M. Akhirnya yang awal mungkin kita pada saat buka satu toko aja mungkin nggak perlu pakai modal utang gitu loh, mungkin modal 100 juta 200 juta udah bisa usaha kan. Tapi pada saat buka cabang akhirnya malah awal nggak ada utang, malah akhirnya jadi utang di bank gitu loh. Ada nggak yang pengalaman seperti itu gitu loh. Nah itu kan kalau bagi saya nggak terlalu menarik ya, bikin kita malah punya banyak cabang, tambah sibuk, malah tambah gak damai juga gitu loh. Termasuk dengan yang tadi saya cerita dikit ya, yang persaingan tadi. Nah awal kita mungkin nggak kasih utang orang beli aja gitu loh. Tapi karena ada banyak toko-toko sebelah juga pada buka, kasih utang, mau mau kita juga ikutan kasih utang ke orang gitu loh. Nah itu kan salah satu resiko, yang kita udah pinjam uang di bank, kita ngutangin orang lagi ya kan, itu kan gak damai banget. Nah itu resiko-resikonya ya kan. Nah sampai akhirnya dari situlah saya mengambil kesimpulan, saya harus change gitu loh. Saya harus berubah, saya harus mencari bisnis yang lebih safe buat saya ya kan, seperti itu. Jadi kesimpulan saya adalah sebagai pemilik usaha toko, bagi saya penting banget juga harus membangun bisnis sumber uang kedua yang arahnya adalah passive income. Sehingga pada saat terjadi apa-apa dengan usaha toko pun ya kan, kita selalu pasti berharap yang terbaik, tapi juga kita harus persiapin yang terburuk ya kan. Nah kita tetap harus membangun bisnis yang arahnya adalah passive income. Nah sampai saya akhirnya ketemu bisnis network marketing.
Dan saya sangat terbuka sejak saya mulai baca-baca buku ya. Salah satunya buku Business School, Business in 21st Century, wajib deh dibaca itu untuk teman-teman yang mau tahu lebih dalam tentang network marketing ya kan. Nah, salah satu keuntungannya itu satu, modalnya kecil ya kan. Modalnya kecil otomatis resikonya lebih kecil ya kan. Dan modalnya itu sangat terjangkau dibandingkan kita usaha toko loh sebenarnya. Puluhan kali lipat lebih kecil daripada usaha toko. Nah, itu modalnya kecil. Kedua, tapi potensinya besar. Nah, potensinya besar apa? Faktor kalinya sangat besar ya kan. Kenapa? Karena di bisnis network marketing ini kita bisa buka cabang seperti buka cabang toko, tapi dengan modal yang sangat kecil. Modalnya cukup di kita sendiri kok sebenarnya. Nah, kita ngajakin teman itu ya jadi toko kita, ya kan, jadi cabang kita, tapi dia sendiri yang modal sendiri gitu loh. Beda dengan toko kita, kalau kita buka cabang sendiri ya biasanya modalnya kan berlipat yang tadi saya cerita ya kan. Tapi di bisnis ini modalnya kecil satu aja tapi bisa berlipat-lipat itu yang fantastik gitu loh. Menurut saya sangat fantastik. Contoh gampangnya gini, kalau saya punya satu toko ya toh bisa jual 1000 handphone, hasilnya 1000 ya kan. Nah, tapi kalau saya punya 1000 toko kali satu handphone hasilnya juga sama 1000 omsetnya. Nah, bedanya di mana? Kalau satu toko kalau kebakaran terjadi otomatis gak ada omset 1000. Tapi kalau 1000 toko ini 500 toko kebakaran, 500-nya masih buka, masih ada 500 omset, masih aman nggak? Nah, itulah beda kita sebenarnya pemilik toko sama pemilik seperti kayak franchise kayak KFC ya kan. Nah, KFC sama kan, dia nggak perlu, dia modal sekali bangun sistemnya jadi sampai dia jual franchise-nya ya kan, seperti itu. Nah, kita sebenarnya seperti itu, tapi kita nggak perlu bangun kayak restoran, modalnya gede, tempat segala macam. Tapi kita tokonya dalam bentuk orang. Nah, itu adalah menariknya dari bisnis network marketing yang saya lihat seperti itu gitu loh. Dan juga salah satu keuntungannya lagi nih, yang ketiga adalah justru di era digital ini ya toh, kita bisa connect dengan 7 miliar manusia di seluruh dunia. Jadi itu sangat cepat banget untuk kalian yang mau bangun network. Itu justru kesempatan besar justru di masa digital ini, karena kita hari ini mau video call langsung connect dengan orang di Amerika pun langsung bisa gitu loh. Mau kita jelasinnya pun ke Amerika, ke Afrika, kemanapun bisa banget gitu loh. Justru dengan era digital ini, kalau pemilik usaha banyak ngalamin penurunan, nah kalau kita network marketing justru sangat booming banget gitu loh. Kesempatan justru sangat besar. Oke, jadi sejak saya dan suami kami serius menjalani bisnis ini, kami bisa pensiun dari toko dan bisa mulai mencapai impian-impian kami, salah satunya traveling. Mobil impian, rumah impian itu mulai terjadi satu persatu dari bisnis ini. Nah, salah satu kiatnya adalah salah satu kunci utama ya, kalau kalian mau sangat sukses di bisnis ini, network industri, kalian harus sekolah bisnis dulu, ya kan? Nah, sekolahnya di mana? Nah, kalian harus punya support system yang sudah berhasil mencetak miliarder dunia di bidang networking industri. Nah, salah satunya adalah yang saya ikuti adalah FFG ya toh. Karena FFG ini udah diakui, udah mencetak banyak networker yang menjadi miliarder di berbagai negara, hampir 80 negara lebih. Jadi udah teruji, jadi nggak perlu trial error lagi, kalian sisa ikutin aja support sistemnya. Dan saya sama suami, kami dari background yang dulunya nggak punya banyak teman, pendiam, nggak pede, ya kan, nggak punya banyak waktu juga karena harus jaga toko pagi sampai malam, dan kami bisa tetap membangun bisnis ini karena terbantu dari support system. Dan support system pun juga sudah kerjasama sama perusahaan yang fantastik dalam membangun networking industri ini. Jadi kalau kalian yang mau langsung istilahnya gini, sisa bangun aja, saya ikutin aja support system FFG. Jadi nggak perlu lama-lama untuk membangunnya karena udah ada sistem yang sudah jalan. Sekali lagi adalah ikutin support system yang terbaik, salah satunya adalah FFG. Oke, sampai jumpa di seminar berikutnya, di webinar berikutnya. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat buat kalian semua. See you!